Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, wabil khusus sahibul bait, keluarga besar, pemilik rumah dan seluruh tamu undangan dan para alim ulama, bapak imam dan seluruh ibu-ibu yang insyaallah semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu pengurus Aisyah ya. Muhammadiyah ada ya, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabati ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah wa syukrillah, kita sangat bersyukur kepada ada tempat untuk digunakan beribadah dengan sempurna. Jadi bukan tempat sholat tapi tempat beribadah dengan sempurna. Karena rumah adalah tempat istirahat yang paling membawa keberkahan. Hanya mudah-mudahan ini sesuai dengan doa baiti jannati. Rumah itu adalah surga. Tapi karena ini berkaitan dengan acara syukuran, saya ingin pertama dulu menyampaikan bahwa dalam agama orang yang bersyukur itu pasti nikmatnya ditambahkan. Cuma syukur itu banyak macam. Ada syukur bil lisan dengan
Lisan itu ya mengucapkan kalimat pujian, alhamdulillahirabbil alamin. Ada syukur bil qalb, itu selalu merasa senang dan merasa puas dengan pemberian Allah. Ada syukur bil a'mal, itu seperti memberi hidangan makanan seperti ini. Ada juga syukur yang jarang kita lakukan. Syukur ala Rasulullah. Nabi itu kalau bersyukur dia puasa. Jadi kalau syukuran ki, puasa ki. Cuma kalau kita syukuran mentraktir. Kalau gitu. Makanya Rasulullah itu puasa di hari Senin, karena dia bersyukur dilahirkan pada hari Senin. Jadi Nabi itu ketika bersyukur pasti puasa. Nah, makanya salah satu bentuk kesyukuran itu adalah puasa. Jadi itu yang sempurna. Nah, cuma kalau kita syukuran ya makan-makan, tidak apa-apa, karena itu tolak bala. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu asbab kita, apalagi sebenarnya yang paling besar pahalanya itu bukan penceramah, tapi yang ngundang orang datang di sini dan ngundang penceramah. Karena pahalanya jamaah mendengarkan dakwah, pahalanya ustaz itu digabung baru dikasih. Makanya mengurus kebaikan itu luar biasa, Pak. Tadi ada juga persiapan donasi ya untuk korban kebakaran. Saya ingin kasih tahu begini. Kalau kita punya rumah, usahakan rutinkan sedekah subuh. Jangan pernah tinggalkan itu. Sedekah subuh. Niatkan memang tolak bala. Kalau kita penjual, setiap pembelian pertama langsung disedekahkan. Tidak usah totalnya. Ya nanti nasa ngogi mula balu. Cuma kebanyakan kita dia sedekah. Irako otay na pa yasilikang. Kan begitu. Saya kasih tahu dari mana mengambil istinbat hukumnya. Istilahnya ulama dari dulu itu mengamati semua sejarah dan risalah para nabi. Ada satu nabi itu yang diselamatkan oleh Allah dari pembakaran, tapi tetap dibakar, cuma tidak terbakar. Itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu dibakar, bukan tidak dibakar, memang dibakar. Dan dia di dalam bara api itu selama 40 hari 40 malam. Tapi dengan api. Kenapa? Karena amalannya Nabi Ibrahim, kalau istrinya menghidangkan makanan, dia tidak makan. Kecuali mencari orang dulu, dia temani makan. Jadi losapa atau kasiasi, orang miskin, anak yatim, dia panggil. Dia tidak melihat orang Islam. Pokoknya siapa yang bisa dia bantu, kasih makanan. Itu dia panggil, nasuruh jolok mandre, baru dia makan. Jadi selalu mendahulukan tamunya. Sehingga Allah ingin menampakkan bahwa makanan yang kau makan ketika kau sedekahkan lebih dulu, api pun tidak akan membakarnya. Dari situlah sehingga orang tua kita mengambil ilmu dari ulama. Dia mengatakan setiap rezekimu yang pertama ketika kau menjual, langsung kau sedekahkan. Supaya tempatmu, rumahmu, hartamu, biar kebakaran itu tidak akan dibakar. Dan itu banyak terbukti, Pak. Kalau ada rumah itu zakatnya, uang disakati dulu baru dipakai. Kan kalau rumah gini tidak ada zakatnya, Pak. Itu tidak bayar zakat kalau rumah. Rumah pribadi, kecuali ditempati mengusaha atau dikontrakkan, napi wajah zakat. Kalau rumah pribadi itu tidak ada zakatnya. Mobil pribadi itu tidak ada zakat. Emas perhiasan yang dipakai sehari-hari itu tidak ada zakat. Biar 10 kilo. Tidak ada. Yang ada zakatnya itu ketika disimpan atau sebagai aset. Atau dijadikan sebagai modal usaha. Baru kena zakat. Emas kalau 50 gram, 500 gram. Kalau dipakai sehari-hari.
itu tidak disakati. Biar sampai 100 tahun kalau dipakai. Cuma kalau disimpan itu kena zakat. Mobil pribadi tidak kena zakat. Yang kena zakat itu ketika dipakai mengusaha, direntalkan atau dipakai ngangkut barang bolak-balik untuk kegiatan usaha, itu baru disakati. Ini penting. Tapi uang yang mau dipakai beli mobil itu dikeluarkan zakatnya dulu. Kecuali orang yang pekerjaannya jual beli mobil, setiap laku satu mobilnya mesti keluarkan zakat. Namanya zakat perniagaan 2,5%. Kalau rumah begini tidak ada zakatnya itu. Jadi jangan bilang setiap tahun bayar zakat untuk rumah. Tidak. Yang ada sedekah aja. Emas itu biar 10 kilo. 5 kilo kalungnya, 3 kilo. Tapi kalau dibeli dengan niat aset, itu jadi masalah. Misalnya perhiasan tapi disimpan. Nanti pergi ke pesta baru dipakai. Hanya 1 kali 1 minggu dipakai. Itu lebih banyak tinggalnya daripada dipakainya. Maka dia dimasukkan kategori sebagai emas simpanan. Itu tetap disakati. Ini banyak ibu-ibu tidak tahu itu. Emasnya tidak dibayarkan zakatnya. Kalau perhiasan dipakai sehari-hari silakan. Tidak usah disakati. Itu tidak kena wajib zakat. Kemudian rumah saya awali dulu. Ketika mau masuk ke rumah itu 3 perintah. Tapi 2 yang paling pokok. Ucapkan salam. Apa salamnya kalau masuk rumah, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru lanjut. Di dalam Quran surah An-Nur itu disebutkan, fa iza dahaltum buyutakum, ketika engkau masuk ke dalam rumahmu maka salami dirimu. Makanya kalau kita baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung lanjut assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ada yang mengambil salam dulu ke Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Baru assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Siapa itu alaina? Diri kita. Itulah dimasuk fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi, salami dirimu. Kemudian yang kedua, wa ala ibadillahi sholihin, supaya malaikat rahmat yang ada di dalam rumah itu menjadi mendoakan kita. Karena di dalam rumah itu ada makhluk yang tidak kelihatan. Angkatudena pita, termasuk jin yang dicicak disebut Ummi Sibyan. Yang ada pasangan suami istri di situ ada dasin dan dasima. Kalau kita dari pasar, apalagi kalau dari pinggir jalan begini, apalagi kalau kita di daerah-daerah seperti ini, itu kan banyak ruh-ruh yang ini, yang jinnya itu, yang jin karin apa. Makanya ketika kita jalan, itu langsung ucapkan salam. Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu menutup pintu jin supaya tidak masuk ke dalam rumah. Jendela ditutup sebelum tenggelam matahari. Kalau sudah matahari sudah memerah sesudah asar, tutup jendela. Jangan buka. Jangan biarkan terbuka sampai malam. Karena itu jin itu akan masuk. Sehingga rumah itu menjadi panas. Kemudian jangan memotong kuku di dalam kamar. Karena jin kuku itu juga panas. Jadi kadang-kala kita potong kuku, sapu kukunya, tapi jinnya tinggal. Itu tidak mungkin keluar. Itulah biasanya ada kamar orang tidak bisa tidur di dalamnya. Itu karena jin kuku. Hanya Rasulullah sudah mengajarkan. Kalau cicak itu Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya dari dulu itu Nabi sunnahkan kita membunuh cicak. Jadi itu 150 hasanat ketika membunuh. Jadi pahalanya itu kalau cicak dibunuh itu 150. Dengan 1 kali memukul. Makanya sunnah membunuh cicak itu.
Bukan karena bahwa wow ini binatang apa, tidak. Itu karena ada jin. Dari situlah biasa ada orang hamil, anaknya meninggal dalam kandungan. Itu karena Ummi Sibyan yang bisa membunuh janin dalam kandungan itu. Hanya orang hamil itu kalau anaknya bergerak tidak normal pasti ada cicak dekat itu. Apalagi anak kecil biasa menangis tengah malam, nah itu. Kalau bapaknya menangis tengah malam yang bukan Ummi Sibyan gitu. Kalau anak ya. Jadi itu kuncinya. Makanya kalau ada anak kecil menangis tengah malam dihadapkan ke dada, jangan dikasih menghadap ke atas. Dibalik badannya supaya dia menghadap ke bawah, baru dicari. Makanya biasa di itu bayi ada yang biru-biru punggungnya. Padahal tidak pernah dicubit. Itu adalah Ummi Sibyan yang bisa mengganggu dengannya. Makanya orang tua kita dulu pakai pisau di bawah ayunan atau pakai cermin. Karena pantulan cermin dengan Ummi Sibyan itu bisa mengusir tanpa membaca doa. Makanya dia biasa pakai pisau yang ada pantulannya. Karena ketika cermin lurus dengan cicak, jinnya itu keluar. Nah, itu ilmunya orang dulu tanpa baca-baca doa. Tapi yang paling bagus kalau mau aman, tulis lepas Allahu di antara dua alisnya anak-anak. Ketika sudah dikasih mandi kalau pagi, ambil cilak baru tulis lepas Allahu. Insya Allah tidak diganggu itu. Orang Bugis bilang daekang. Kita dalam bahasa Arabnya bilang Ummi Sibyan. Itu penting. Jadi rumah itu memang harus dijaga, betul. Jadi jangan. Makanya itu Bu, sebenarnya jangan melakukan aktivitas kalau mau maghrib. Mestinya itu istirahat. Dan jangan banyak mencari rezeki di malam hari. Rezeki di malam hari itu makura-kura barakak nasa guruta. Biasa tidak diwariskan. Iya. Sebenarnya malam itu disuruh istirahat. Tapi rata-rata kan, tapi kalau pelaut kan malam itu. Sopir mobil malam. Jadi memang ada beberapa itu pesan. Termasuk kalau mau matahari mau tenggelam, itu istirahatkan bekerja, ambil Al-Quran. Kalau sekarang kan bukan lagi Al-Quran, ambil HP. Kemudian baca 4 surah. Yang pertama adalah wasyams, yang kedua wal-lail, yang ketiga Qul Surat Bil Falaq dan Qul Surat Bin Nas. Itu dijamin rezekinya seperti air hujan, tidak terputus. 4 surah aja ya. Jadi wasyams, wal-lail, Qul Surat Bil Falaq, Qul Surat Bin Nas. Ketika matahari sudah memerah, itu sudah mau tenggelam. Itu sekitar 7 menit sebelum maghrib. Kalau 7 menit itu pas selesai 4 surah ini sudah masuk maghrib. Makanya istirahatkan dulu. Kalau menjual ya ditutuplah dulu. Setengah jam sebelum maghrib tutup dulu. Nanti sudah isya baru buka kembali kalau mau buka. Kadang-kadang orang kan tidak ada istirahatnya. Biar matanya dia marah-marahi kalau ngantuk. Cakarudu ima balu namo matana na cairito. Iya. Gajah itu, gajah itu Pak makannya banyak, unta itu makannya banyak. Tapi aku cakarudu imatin romantoi. Kita ini makan sedikit, tapi kalau gantuk biasa marah-marah. Artinya karena berusaha mencari rezeki. Rezeki itu sudah ditetapkan, tidak usah pusing. Cukup minta saja supaya Allah bukakan pintunya. Makanya tadi rupodangi maka ada baca 4 surah. Wasyamsi itu surah ke-91, wal-lail surah ke-92. Itu berdempetan. Qul Surat Bil Falaq dan Qul Surat Bin Nas. Surah ke-13 dan surah ke-14. Itu aja 4 surah. Kalau ada anak sekolah, masih sekolah, nah baca yaitu 4 surah sebelum matahari tenggelam, itu pasti cerdas. Itu diberikan kecerdasan dari segala arah. Jadi bukan saja satu keahliannya. Kalau anak mau diencer otaknya itu diamalkan itu. Kemudian kenapa rumah itu sebenarnya ada terasnya Bu? Teras rumah biasa kita kan ada. Itu sebenarnya tempat singgah sejenak sebelum langsung keluar. Makanya biasa disimpan kursi itu di depan ini. Simpan kursi di depan di dekat teras itu. Karena di situ kalau pulang dari kerja singgah dulu di situ duduk sebentar. Sekitar 5 menit baru masuk rumah supaya jin yang ikut itu tidak masuk.
Kalau kita mau berangkat di situ juga duduk, kemudian kita niatkan, kemudian berdoa, baru jalan. Itu fungsinya teras. Cuma sekarang fungsinya teras ditempati mak gosip. Misalnya itu. Iya. Jadi ini tanukan. Kemudian kalau orang berkeluarga, setiap masuk ke dalam pintu kamar itu ucapkan salam. Utamanya rumah yang kita tempati, kamar yang kita tempati. Itu ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya dasin dan dasima itu keluar. Itu supaya rumah tangga tidak sering kacau. Jadi kongka arwane dena nama cantik ni tabenena. Istri sudah tidak ganteng lagi dia lihat suaminya, itu karena pengaruhnya dasin dan dasima. Jin yang dijanjikan mahkota ketika bisa membuat suami istri itu cerai. Nah, itu dibaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika masuk ke dalam kamar, supaya jin itu keluar, supaya tidak mengganggu. Tempat-tempat seperti ini kan biasa tidak ditempati. Ada kamar tidak ditempati, itu pastinya tempati jin. Pakaian yang digantung di dalam kamar lebih dari 3 hari pastinya tempati jin. Yang paling bahaya itu cucian yang bermalam. Oh, hindari betul itu. Biasa kan ada orang mencuci dia kasih bermalam. Seandainya orang tahu bahayanya, dia lebih memilih mencuci kembali baru dia keringkan dibanding dia pakai. Karena itu jin itu masuk ke situ. Dari situ banyak orang biasa sakit dadanya langsung mati. Maka dadanya malah sama di merona. Itu jin pakaian. Makanya kalau sudah sore, sudah asar, tapulu nih wajib juta. Jangan biarkan dia berganti. Nah kita rata-rata nanti sudah asar baru mencuci. Ini kan biasanya, kalau di sini tidak kayaknya. Tidak ada bedanya. Itu bahaya, Bu. Itu dari situ jin. Makanya jin itu kan begitu. Itulah sehingga ya Nabi tanah Pak Guru ki, kalau tempat tidur kita mau tempat itu dikibaskan atau kasih sapu. Iya. Cuma ada ulama tidak pakai sapu. Dia mengatakan jangan pakai sapu karena dilarang menyapu di rumah di malam hari. Karena itu menyebabkan malaikat rahmat keluar. Ya nah kada tahu tapi pemali itu bukan hukum, itu adalah ilmu hikmah. Pemali itu ketika kau kerjakan tidak berdosa, tapi mempengaruhi kehidupan duniamu. Mereka tuh termasuk melapkan pakaian yang sementara dipakai. Biasanya di Makoro. HP tak kabur, kameranya langsung digosokkan di baju. Kacamata ditarik begini, itu tidak boleh. Itu menolak rezeki 40 hari. Atau pakaian yang sudah dipakai meloki sesai. Alasannya karena mau dicuci dipakai sebagai lap. Biasanya Makoro. Maka ya banda tujuh lo malam malulukan yang bisa sako bajai. Aja lalu tak pakai lo masa padale, dia itu 5 deceng. Itu kuncinya. Jadi ulama dulu itu kan ada di kitabnya Imam Sarnuji itu. Ada ditulis para ulama dari dulu itu. Makanya namanya itu kitab pedagang. Jadi itu udah baca tahu insyaallah. Jadi itu masuk ke dalam ilmu-ilmu hikmah, bukan dalam fikih. Kalau fikih haram atau makruh. Kalau haram larangan mutlak. Kalau makruh tidak melakukan sunnah. Makanya kebalikannya sunnah itu kan makruh aja. Masuk ke dalam rumah mendahulukan kaki kiri berarti makruh. Karena sunnahnya mendahulukan kaki kanan. Masuk ke dalam WC mendahulukan kaki kanan. Makruh. Itu tidak berdosa tapi rugi. Kan begitu. Nah, kemudian di dalam rumah Nabi kan mengatakan nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an wassalah. Di riwayat lain mengatakan la taj'al buyutakum maqabirah. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawiru buyutakum biqiraatil Qur'an wassalah. Terangilah rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an dengan salat. Makanya banyak orang yang pasang kaligrafi. Itu kan begitu. Sebenarnya saya tidak permasalahkan. Yang dianjurkan itu adalah membaca Al-Qur'an. Kita mengaji. Kalau mengaji di rumah keluarkan suara. Jangan dalam hati. Supaya malaikat yang ada di sekitar situ juga itu mendoakan kita. Kemudian jin itu pergi. Itu kuncinya. Dan yang paling pokok itu sebenarnya di dalam kamar. Kita bikin tempat sholat.
namanya mihrab. Bikin Ki di situ di dalam biasakan kamar pribadi itu agak luas. Jadi bikin di situ tempat seperti luasnya lubang kuburan, tapi itu tertutup. Jadi bisa diangkat sedikit naik di situ, baru di situ disimpan sajadah. Nanti masuk kalau mau sholat tahajud di situ, sholat duha, dimasuk ke situ. Jangan masukkan HP dengan jam tangan. Kalau mau zikir masuk ke situ, mau mengaji masuk ke situ, itu di dalam kamar pribadi, bukan musola ya. Tapi itu mihrab. Tapi ketika kita punya masalah, masuk ke situ berdoa, tembus situ. Iya. Makanya mihrab itu kan tempat beribadah yang paling bagus. Semua ulama-ulama para wali itu pasti punya mihrab. Karena itu kuncinya. Di situ tempat berdoa. Kadang-kala kita itu kalau mau sholat tidak ada tempat menentu. Lari ke dekat kursi, ada orang di kursi duduk. Lari dekat gulukas, ada orang di situ. Pindah lagi ke dalam. Padahal WC dibikin itu sampai 10-20 juta hanya tempat buang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Itu yang kadang jadi masalah. Jadi makanya usahakan ada tempat di dalam kamar itu memang hanya ditempati sholat. Itu tidak boleh ada orang masuk ke situ. Makanya kalau kita berdoa itu langsung tembus. Kenapa? Karena memang tempatnya mustajabah. Disebut mihrab. Makanya kan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Jadi Nabi Zakaria itu kalau masuk ke situ tempatnya Maryam sholat, dia selalu melihat ada makanan. Padahal tidak ada yang ngantar. Makanya dia bertanya, "Anna laki hasa, dari mana ini?" Jawabannya Maryam kan, "Huwa min indillah." Ini langsung Allah yang kasih. Dari situ migurutan biasa dapat uang dibawa sejadah. Nah, itu rahasianya sebenarnya mihrab. Makanya kalau mau doanya mustajabah bikin Ki mihrab. Jadi di dalam masuk aja sholat di situ, bukan tempat sholat berjamaah. Jadi kalau mau sholat sama istri tidak bisa di mihrab karena mihrab itu hanya untuk satu orang. Nah, kalau mau berjamaah musalla dibikin di rumah, biasa satu kamar dijadikan musalla atau ada tempat-tempat khusus. Tapi kalau mihrab itu memang orang tidak masuk karena dia di dalam kamar kita. Dan itu ditutup. Tertutup. Nanti mau sholat baru masuk. Kalau mau bicara jangan bicara di situ. Keluar baru bicara. Kalau kita tempati betul itu tembus itu kalau ada yang kita minta. Orang-orang dulu itu doanya tembus karena dia bikin tempat. Nah, itu yang saya anukan, Pak. Itu yang paling pokok kalau rumah. Iya. Jadi mihrab itu penting sekali dibuat. Apalagi kalau rumah kayak begini 3 lantai, kalau penghuninya cuma 4, wah itu jadi masalah itu tidak ditempati kan banyak kamar yang biasa ada kamar yang kosong. Makanya kamar itu hendaknya juga kita masuk. Makanya kalau mau baring, kata biasa nasa tema kada agak istilahnya orang Bugis itu. Yang arat dasang. Biasa tahu? Iya. Biasa kalau tidur kayak ketindisan ya, ketindisan. Sebenarnya itu bukan ketindisan, kita yang tindis jin. Karena dia yang ada di tempat tidur itu kita tidak anukan kain, kibaskan, baru baring. Makanya kita yang menekan. Makanya biar baca ayat kursi 10 kali, dia tidak bisa keluar. Karena dia yang tertindis. Makanya biasa baca mipati tidak bisa bergerak. Nah, baca lagi ayat kursi. Dia bilang, kenapa di setan tidak pergi-pergi? Nah sudah. Nah kau yang tindis. Makanya kalau orang ketindisan disuruh saja bangun, ambil kain, kibaskan di situ tempat tidur, membaca ta'awuz atau kalau surat binas baru balik, langsung hilang itu. Makanya setiap mau ditempati, apalagi yang larangan itu tidak boleh di kamar. Jangan makan di tempat tidur. Oh, pantangan betul itu. Mulai kalau ada anak gadis makan di tempat tidur, tidak laku-laku itu. Iya. Iya. Ya nang kana darah manreliu itu tertutup auranya. Biasa kata pau-paui tapi matu desina melo desina jaji. Itu karena auranya tertutup. Termasuk larangan itu menggunakan pakaian robek. Makanya Nabi itu yang menjahit sendiri pakaiannya. Itu tidak boleh pakai pakaian robek itu. Nah iya nana emak kok robek sope mana sularana? Sulara baru sope. Itu menghalangi rezeki itu Pak. Menggunakan pakaian yang robek. Itu tidak boleh itu.
Tapi kami gak tahu dia perhatikan ngir. Nah, apalagi ini menjelang Ramadan ya kita juga harus persiapkan diri. Kalau persiapan Ramadan ini yang paling kuat adalah persiapan iman. Makanya dilatih iman dengan perbanyak zikir. Cuma ini akhir-akhir ini kan mestinya sholawat. Kan mulai dari istighfar, sholawat, baru nanti ngaji di Ramadan. Makanya bulan Rajab itu bulannya Allah. Itu bulan istighfar. Jadi bulan Sya'ban ini bulannya Nabi. Makanya bulan sholawat. Nah, bulan Ramadan bulannya umatku kata Nabi. Makanya itu bulan membaca Al-Quran. Nah, makanya, tapi kalau ngaji Ramadan jangan tidak bersuara. Kami kata mengaji itu bakal masih jamnya temak. Iya, mengaji tuh pindah lagi. Dia ngaji, nah itu mi korangnya. Baca Fatihah masih jalan ada Al-Fatihah. Amin. Wih, mampu cara tepelat tuh. Karena yang dia lihat stiker. Iya. Makanya itu Pak kalau ngaji itu keluarkan suara. Itu berkahnya itu akan menjadi saksi nanti. Dan itu gelombang otak itu tertata. Makanya orang yang membaca Al-Quran dengan warattilil Qur'ana tartila itu akan hilang penyakitnya. Makanya Al-Quran huwa syifa. Kenapa? Karena gelombang otak itu menjadi tenang. Dan toksin itu bisa terbakar. Cuma kalau kita ngaji dia iya. Itu makanya boy masih temak kau makiro cocok nih nama lelu banget. Tapi baca Al-Quran dengan baik menurut versi kita. Jangan versi orang. Apa ya kau tahu pinta Al-Quran padona alina Pak Ustaz kau memang korbateta mengaji silada ki itu eloki lago. Makanya baca yang terbaik menurut versi kita karena Allah sudah memaklumi hambanya sesuai kemampuannya. Aja tak kena dia nama kanja nuku tanya aja urusannya itu yang penting bagus menurut kita. Itu aja. Maka itu sudah baik bagi Allah. Kemudian rumah tempati sholat sunat. Yang paling pokok itu sholat sunat. Paling bagus kalau di rumah itu sholat sunat. Ada masjid dekat sini? Tidak ada. Oh dekat. Yang sini sholat sunat dulu baru berangkat ke masjid kalau bisa. Atau nanti pulang dari masjid baru sholat sunat. Usahakan di rumah sholat sunat. Supaya rumah ini menjadi saksi kelak. Tidak ada tempat yang kita tempati sujud itu kecuali menangis ketika kita wafat. Itu berkahnya. Makanya yang paling pokok apalagi kalau seperti ini banyak orang yang mendoakan itu luar biasa. Memang ini rumah settingannya bagus karena bisa ditempati pengajian seperti ini. Diusahakan kita selalu apalagi umat Islam harus belajar. Jangan pernah berhenti. Siapapun penceramah jangan cari penceramah yang bilang harus yang viral-viral baru dipanggil usah. Yang viral-viral itu kadang Pak justru tidak ada isinya. Jadi kalau saya itu viral itu musibah juga. Betul. Saya sebenarnya itu mau anggap dia biasa saja, lebih senang ngaji di masyarakat apa. Kadang-kadang kalau viral di YouTube ini juga jadi masalah. Kita di bandara minta berkat tapi ternyata mau foto. Berkat sekarang sudah berubah. Bilang barakah, napa mau foto? Ternyata barakah, kok mau foto? Oleh tanda mata biasanya itu. Berkah itu amalan. Iya kan? Iya. Maka berkah apa mah foto dia gitu. Ini kan jadi masalah. Makanya saya wasiatkan tetaplah belajar. Anak-anak kita kalau ada di rumah ajarkan. Kalau masuk rumah itu ucapkan salam. Ajarkan itu. Jadi mega tuh masalah kau boleh ku jaga tong itu insyaallah. Kemudian ada hal yang sangat penting juga saya sampaikan. Ketika Allah berikan nikmat seperti ini, jaga betul ibadah. Karena ada doanya Nabi itu yang bahaya, Pak. Ketika dia meminta kepada Allah, ketika engkau memanggil hambamu, dalam hal ini umatnya, dalam keadaan senang, dan dia tidak datang, maka panggillah dia dalam keadaan susah, supaya dia tidak jauh darimu. Ini yang bahaya. Jadi kita bicara rogi.
ulira nga atammu umma kulokuri ko dalam keadaan senang. Tapi ia kodena lo kumulli iko kumanyamang imulli inadena lo ulli masusay. Makanya ayatnya itu la in sagartum la azidannakum wala in kafartum inna azabil lasyadid. Bilang bagaimana maksudnya itu? Begini. Kalau ada orang kasih sayang suaminya bagus, cinta keluarganya utuh, tapi dia tidak sholat, maka tunggu pasti ada masalah nanti datang. Kalau bukan suaminya yang selingkuh, anaknya yang tidak tunduk. Kenapa? Karena diberi nikmat dia lalai, nanti mau berdoa kalau ada masalahnya. Itulah maksudnya Nabi panggil dia dalam keadaan senang, kalau tidak datang panggil dalam keadaan susah. Apa Mega tahu selingkuh pilakainan apa matahajud? Iya. Ya kodena selingkuh dena ilodong, sisana selingkuh. Ya Allah, subhanallah. Wah. Pak Macandri ini lakaina. Ketika dia ada nikmat diberikan suaminya, keluarganya sangat sayang, dia lupa sholat. Lambat sholat subuh, tidak sedekah, maka Allah akan turunkan sesuatu yang menyebabkan dia supaya dia datang ke Allah. Karena Nabi mengatakan, jangan kau buat umatku jauh darimu. Itu. Jadi itu sebenarnya kau selingkuh lah. Kaitannya musibah itu. Nanti musibah ketika kita tidak mendekat. Jadi nikmat yang kita anggap nikmat itu bisa menjadi musibah. Disebut istidraj. Pemberian yang membuat kita jauh dari Allah. Jadi aja tak ada engkau otona yanu menrek dalek. Nah belum tentu rezeki. Aku ya rotona na pakai macandri. Berarti itu bukan nikmat. Allah memberi musibah dari pemberian. Pemberian yang melari ke musibah disebut istidraj. Pemberian yang menyebabkan dia hina. Jadi aja tak ada sini napa bere angkat atau ya lelasa, tapi penyakit itu adalah nikmat karena berkat penyakit itu justru dia sujud di hadapan Allah. Jadi jangan lihat bendanya, tapi lihat posisi kita di saat dikasih. Yang begitu. Makanya kan ada 21 doanya Nabi tuh. Yang pertama dia minta pendek umur. Makanya sebenarnya kalau doa panjang umur itu keliru juga itu. Yang bilang panjangkan umurku ya Allah. Sebenarnya boleh. Tapi Nabi kan mengatakan umurnya umatku. Likulli syai'in hasabi wa hasabi umat. Baina si'tina wa sab'in. Cukup 60-70. Antara itu. Kenapa? Ya ko paremang. Hindi itu namanya tama dosa. Kan begitu. Kalau dia mau main judi 60 tahun umurnya kan tidak lama aja main judi. Tapi umat-umat terdahulu kan ada yang sampai 700 tahun. Bayangkan kalau 700 tahun umurnya, 600 tahun itu main judi. Nah, hisapnya juga lama, makanya Nabi minta sebentar. Makanya kita ini Pak lebih banyak tidur daripada sholat. Lebih banyak tidur. Hanya kalau ada orang Pak tidur jam 9 malam, nanti jam 9 pagi baru bangun. Jam 1 siang tidur lagi, nanti setengah 4 sore baru bangun. Itu orang kalau 60 tahun umurnya, 38 tahun tidur. Iya, iya. Coba. Sholat kita sedikit sekali. Berapa menit? 5 kan? Duhur 5, asar 5, maghrib 5, isya 5, subuh 5. 5 kali 5, 25 menit. Tidak cukup setengah jam. Itu pun dalam 5 menit banyak yang lari-lari. Takbir baru dia ingat jualannya. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Kira terus adalah aku nak sanala baru benarku kemal Ar-Rahman tak gocing alumu karo motor. Mas sempajangi. Dari 5 menit saja kalau kita maksimalkan, itu 5 kali 5, 25. Berarti tidak cukup setengah jam. Nah kalau sudah ki sholat maghrib baru tinggal mak gosip. Masuk pisah baru berhenti ki 1 jam itu. Jadi bangkeroni setengah jam. Tidak ada orang masuk surga karena amalnya bu. Yang masuk surga itu rahmat Allah. Cuma rahmat itu dicari di amal. Maka jangan pernah sholat karena pahala. Karena tidak pernah cukup. Jangan juga pernah sholat karena mau surga. Karena itu surga makhluk aja. Hanya hadiah bagi orang yang dikasih 2. Surga itu hadiah kepada siapa? Yang dirahmati dan yang diberi syafaat.
Makanya jangan cari surga, cari ki rahmat Allah, cari ki syafaat, karena hadiahnya surga. Kan itu aja kuncinya. Makanya ulama dulu mengatakan jangan sholat karena surga. Keliru kok, kenapa lompat ke situ? Cari kok dulu tiket masuk. Ya kan begitu. Jangan langsung lihat rumahnya kalau tidak masuk kok. Makanya kan dijanji itu orang yang rajin sedekah dibangunkan rumah tuh. Man bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid di rumah, masjid di dunia, maka akan dibangunkan istana di dalam surga. Makanya kalau ada orang di sini sering sedekah di masjid, itu pasti ada hotelnya di surga. Biar tidak sholat. Biar tidak sholat, Pak. Jangan bilang, Pak, orang tidak sholat baru ada. Iya, Nabi sudah janji. Bapak kalau rajin sedekah, biar tidak sholat, biar tidak puasa, biar tidak zakat. Pokoknya yang penting rajin nyumbang ke masjid, pasti ada hotelnya. Cuma tidak masuk. Iya. Karena mengatakan dibangunkan istana, bukan mengatakan dimasukkan ke dalam surga. Yang masuk itu di sholat. Karena dia kuncinya. Makanya ulama kita jangan juga kejar surganya, karena dia cuma makhluk. Jangan takut sama nerakanya, karena dia cuma makhluk. Tapi takut kepada pemiliknya. Makanya jangan sholat karena takut neraka, jangan sholat karena mau masuk surga, tapi sholatlah karena mencari syafaat dan rahmat Allah. Karena itu jadi dua kuncinya orang selamat. Kan begitu. Jadi kita itu takutnya jauh sekali, padahal ada yang dekat. Itu kan begitu. Makanya dari dulu ulama mengatakan sholatlah mengharapkan rahmat. Nah, begitu sih kuncinya. Sama sih kalau ada orang disayang. Kalau ada orang disayang, kalau minta uang tidak dihitung itu, ambil saja, pima kau ambil di situ. Makanya ada orang yang ketika menjadi kekasih Allah itu rezekinya tidak terhitung. Yang hitung-hitung rezeki itu yang selalu sedekah kakak begini. Tapi memang kan dipancing toh. Siapa yang berikan Allah 1 dibalas menjadi 10. Bikin jalur pahala, bikin jalur rezeki. Jangan malas. Masabaya komeki mite ya sange tau kanja mabesah. Ya tamagala mo masih deka ya kedete tau kanja. Ya ko pasampaja ngi makadami te tau matapa. Ya ko pasampaja nama seke makadete pasampaja bawab ya. Iya. Iya. Dia itu gaga tau makada tau mabasa bawam ya tu. Dia gaga tu. Angka ga. Iya mito angka pasampaja bawam ya tu maka seke. Makanya komeki yang nggak tahu kanja abas sakit. Ya komeki yang nggak tahu matapa asam pajang. Nama kau itu. Apa ya nang kebawan naga kayak majatuh. Pasam pajak bawang. Siapa sange bawang? Lasuna. Itu lasuna kak di kaisana. Oli mamas satu. Ampu nama di tengah. Di kaisana lasuna itu lasuna celak. Di kaisana tuh. Talalle di gare oli na tanaw limi, lalle oli si, ilalle oli mamasang. Di kisa na to. Iya, yan nanti asak bawang. Nakada pasang pajak bawang, pasang pajak lasuna. Gagaysa na, ampu bawang. Mulai ko makade ustas bawang, majalada itu deh kasih. Gangka na itu. Itu kuncinya. Makanya kita itu mestinya di situ, Pak. Jadi saya hanya wasiatkan kuncinya. Tadi komeki malah pakai salama. Kalau tahu pandrita makada. Sedekah itu dengan 70.000 per hari. Dijamin itu hartamu tidak ada yang terbakar. Bagi yang mampu itu puluh sabu sesu. Bagi yang penghasilannya mungkin bilang 1 juta satu hari, memang lebih baik 70.000 satu hari sedekahkan. Dan tidak ada orang yang sedekah jadi miskin, Pak. Nah. Pedek mega ita pasu, pedek mega na parewa. Karena Allah itu cuma memberi amanah menitip. Jadi kong ka tahu mereka dale na surbani masih dekah. Ya kong ka aga sana ko got benra ya. Apa? Benra. Ya kong ka benra de name masolo we ay goreng. Ikei atau itimbung. Ikei ya kong ka dale ceta tambah itaroy atau ya bereng. Macam mana sih ya bereng? Tadi makan capu itu. Iya. Itu kuncinya. Makanya semua sedekah itu disebut pancingan. Pancing, memancing toh, mameng. Besaki mame toh.
Kako mamengi tena taria lati men atau? Iro lati untuk balewe atau untuk pamengi? Hah? Manakah? Ya ko mamengi tatari alati meta, iro alati untuk balewe atau untuk pamengi? Hah? Iya ko balewe aja tatari meng alati na batapyan. Nggak begitu? Makanya makadaki memancing. Tanya untuk balewe, untuk ini. Ya ko untuk balewe, alati bana talengi. Apa? Memi mapan rebale. Iya ko memancing, tanya untuk balewe. Cuma caranya ialah harus ada pancingan. Reski juga begitu. Makanya disebut memancing reski. Berengi jolo, napang kapole. Apa? Makanya pengalata alenga ci, dinapa ko oleh 10. Kan itu kuncinya, manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Alenga si diwala ko 10. Ya ko tuli milaw ki alenga maka piko jele ko na di jaga mo bere. Di na melo balewe manri mengi ko de gaga latina, ya ko me bami tapano mataja de gaga. Makanya disebut pancingan, makanya sedekah itu memancing. Tabahan nih. Maka na mo cocok tapi matuk kong kadina na sapa ka binabadan ni. Sedekah itu kan kuncinya di situ. Makanya ulama selalu mengajarkan sedekah di waktu subuh. Hari Jumat itu biasa bilang, agak senang Jumat berkah ya. Ada di sini ya. Kalau Jumat berkahnya di sini dalam bentuk apa? Makanan. Dibagikan. Dijual atau digratiskan? Oh, salah itu, Pak. Jangan gratis. Saya tidak pernah sepakat. Kalau yang sedekah itu orang tidak mampu, baru yang makan orang kaya bagaimana? Yang kedua, kalau Bapak tidak jual dengan harga miring, kalau misalnya 10.000 nasi per dos, kita jual itu 2.000 atau 5.000 rupiah. Kita tidak menjual, hanya mengajak orang yang mengambil itu supaya dia punya tiket masuk surga. Tidak diambil, cuma dipakai menambah paket. Jadi uwan na ina rodina matu ya dia ngasih nasi kotak ditambahi paketnya. Nanti berikutnya lagi dijual ditambah lagi. Jadi ina bisa bertambah sampai 1.000 paket dalam 1 tahun. Karena bertambah terus, ya kotoliam itu mas sumbangnya dia kena tak tambah tuh likurang nih. Apa makanya ya apa aja nak iya? Karena macipi-cipi sih kak iya. Tapi kalau dijual, bayangkan kalau 200 paket kita jual 5.000. Kemudian hasil penjualannya itu kan bukan diambil. Bukan sebenarnya dijual, cuma diajak orang yang mengambil untuk bersedekah Jumat. Makanya itu dibelikan lagi nasi kotak. Cukup misal 150. Nanti minggu berikutnya ditambahkan lagi cukup 300. Bisa berhenti nih orang tapi jalan karena sudah ada modalnya jalan. Ini yang orang tidak pikirkan, Pak. Ini yang dipakai orang Yahudi yang kita tidak tahu. Sehingga dia menjadikan ekonomi Indonesia obrak-abrik. Karena dana umat dipakai begitu. Dana sosial. Yo ini gratis. Tahu kasih si mak bere baraka Jumat, tahu sogi mandrai. Jadi masalah. Ajak dia biar tidak 5.000 karabani dosa buna 2.000 yang penting ada. Jadi ini uangmu, ini berkah Jumat juga uangmu ini. Cuma bukan dalam bentuk makanan. Karena nanti kalau dipakai Jumat berikutnya uangmu tambah menjadi paket. Nah, begitu. Jadi jangan ajak orang Pak makan gratis, ajak dia juga ikut masuk surga. Masa hidup mimba metama? Itu ikutkan. Ini yang saya tidak sepakat itu Pak kalau digratiskan. Wah, saya bilang macet nanti tuh. Kecuali nanti tidak ada mie ini biar tidak dijual jalan Tommy, itu kan bisa dipakai Pak. Kalau berkumpul ada orang meninggal bisa dipakai itu uangnya itu. Karena itu ada yang sudah jalan. Sistem begitu, ada yang jalan. Itu sampai bisa bersaldo 50 juta per bulan. Itu uang dari mana? Dari sedekah. Pakai berjumat berkah. Itu sistem. Mestinya dia. Makanya nanti ada yang buka warung. Makanan serba 2.000. Sebenarnya itu Jumat berkah itu.
Makanan sampai 2.000. Nah orang bilang tidak mungkin untung ini. Nah modalnya ini 5.000. Kenapa dijual 2.000? Dia tidak tahu bahwa itu namuya berek bawa dia itu namanya gagah. Itu gagah modalnya itu. Cuma karena dijual supaya dipakai lagi mengelola membesarkan itu, makanya dijual 2.000. Itu penting Pak. Jadi jangan gratiskan. Itu misalnya ada orang kebakaran rumahnya dibantu dari situ. Itu bisa membangun rumah itu dengan itu. Bangun masjid dari situ. Banyak sekali itu. Sama aja masjid mestinya punya Indomar. Jangan Haritanu semua yang punya Indomar Alfamart. Mestinya punya itu misalnya kalau ada di situ masjid Nurul Ihsan Mar kalau nama masjidnya. Beli paket di situ, kasih masuk di situ. Orang belanja 5.000 keuntungannya atau 2.000 rupiah, 1.000 masuk ke masjid, 1.000 dipakai mengelola. Jadi orang beli gula pasir dia sudah bersedekah di masjid. Itu yang membuat Islam Singapura besar. Iya. Daripada bangun dirombak lagi, bikin menara sampai 400 juta, tidak ada juga gunanya karena yang dibawa menara tidak pergi sholat. Ini kadang-kadang kita ini umat ini tidak terkelola dengan baik. Makanya saya sering sampaikan, ya termasuk zakat Pak. Orang kaya itu kalau berbayar zakat, cari satu orang fokus di situ ya. Misalnya tanya apa pekerjaanmu? Nah bilang bengkel di saya bisa ku kerja. Beli kami alat perbengkelan. Satu kami saja zakat di situ. Saya belikan kola perbengkelan, buka mau ke bengkel. Baru suruh cicil. Bayar kalau jalan di bengkelnya biar 5.000 per hari. Nanti kalau terkumpul lagi pindahkan lagi. Itu namanya zakat produktif. Kalau dibagikan hanya 300.000, besok habis lagi, miskin lagi tuh. Tapi kalau dibelikan alat kemudian dia jadi bengkel, dia sudah buka usaha, bisa menghidupi keluarganya selama 1 tahun. Tidak miskin selamanya. Itu mestinya zakat dikasih begitu. Apalagi kalau banyak. Mestinya begitu Pak. Jangan bagi-bagikan 100.000, 100.000, 100.000. Sibuk kumi pelo, nali capu nih. Kasih sisi baja. Kan begitu. Tapi mestinya ada keluarga kita. Makanya sama dengan yang ibu-ibu sering umrah. Tidak aja di sini. Kurang-kurangi mungkin pergi umrah. Saya tidak larang ya, tapi kurangi. Kalau biasa 3 kali berangkat umrah dalam 1 tahun, jangan Ibu. 1 kali mau saja. Yang 60 juta itu kalau 30 juta 1 kali umrah, yang 60 juta itu kita tetap ambil.